Kajian hati. Masya Allah, kayak makin semangat ya. Ini udah siap-siap belum nih buat nanya nih sama Aa Hilman nih. Kira-kira mana nih yang udah paling siap nih? Mana angkat tangannya? Nah mungkin Mbak boleh silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ustadz, saya Bunga. Saya dan suami saya sudah menikah sejak tahun 2022. Tapi hingga saat ini kami belum diberi momongan. Namun hingga sekarang kami tetap melakukan program hamil dengan berpindah-pindah dokter hingga 5 dokter, sampai keluar kota juga hingga menghabiskan puluhan juta. Tentunya di pemeriksaan terakhir kemarin itu membuat saya down dan putus asa dan tidak ingin melanjutkan program hamil lagi. Karena dokter mencurigai bahwa saluran tuba saya bermasalah sehingga untuk memastikan harus operasi laparoskopi. Namun dengan keadaan saya yang memiliki kendala AMH rendah atau cadangan sel telur saya rendah di umur 28 tahun, untuk melakukan operasi laparoskopi itu menurut saya tidak memungkinkan karena efeknya juga bisa mengurangi cadangan sel telur saya. Makanya saya memutuskan untuk tidak meneruskan program hamil lagi dan memilih untuk pasrah dan menjalani pola hidup yang sehat dan bahagia. Karena selama promil saya merasa tertekan, stres, dan lain-lain. Tapi setelah dipikir-pikir, selama saya menjalani promil, ternyata yang berat itu bukan menjalani promilnya, tapi menghadapi orang-orang yang ada di sekitar. Saya itu bingung, kenapa orang yang belum hamil selalu dianggap aib oleh orang-orang di sekitar. Terus juga orang-orang juga mengungkit dosa-dosa saya, sehingga menurut orang-orang itu saya sulit hamil karena dosa-dosa saya. Terlalu banyak tekanan di sekitar tentang saya belum punya anak. Saya sampai merelakan suami saya mencari wanita lain yang bisa memberikan keturunan daripada harus susah-susah program hamil dengan saya untuk mendapatkan anak. Karena saya tahu suami saya itu sangat-sangat pengen punya anak. Tapi untungnya suami menolak keinginan saya untuk mencari wanita lain dan memilih berjuang terus bersama saya. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, kenapa orang yang belum hamil selalu dianggap aib oleh orang-orang, sebagian orang. Dan sebagai istri yang taat dan patuh, saya pernah ada di titik lelah hingga menyuruh suami saya untuk mencari wanita lain saja biar dapat mudah mendapat keturunan. Apakah saya berdosa Ustadz meminta seperti itu? Pertanyaan terakhir, adakah amalan dan doa yang bisa mempermudah untuk mendapatkan keturunan? Waktu itu seperti apa Mbak Bunga bilang kepada suami? Saya sambil nangis pastinya Ustaz. Saya nggak kuat sebenarnya. Saya tipe orang yang nggak bisa bilang siapa-siapa, jadi semua saya pendam sendiri. Bahkan orang tua saya pun tidak tahu keadaan saya sebenarnya seperti apa. Dulu saya orang yang sangat ceria, sekarang saya orang yang tertutup. Saya tidak mau bertemu orang-orang. Saya capek Ustadz, setiap ketemu selalu yang dibahas anak, anak, dan anak. Padahal rumah tangga menurut saya tidak hanya dengan anak.
tekanan dari orang-orang sekitar yang selalu mengejek saya, percuma rumah tangga tapi nggak punya anak buat apa, percuma liburan tapi nggak punya anak buat apa. Tapi saya bersyukurnya Ustadz, saya punya suami yang suportif, punya orang tua yang selalu mendoakan saya, punya mertua yang sangat baik. Makanya saya sangat merasa bersalah sama mertua saya. Karena suami saya anak pertama, saya pengen banget ngasih cucu kepada mertua saya. Makasih udah mau berjuang sama saya. Maaf kalau punya anak harus susah kayak gini kalau sama aku. Padahal kalau dia bisa nikah sama wanita, kalau beliau bisa menikah sama wanita lain pasti bakal gampang punya anak. Tapi untungnya beliau lebih memilih dengan saya sangat-sangat bersyukur dan terima kasih. Walaupun terkadang saya itu suka marah-marah sama suami. Karena suami saya juga paham kalau keadaan saya kayak gini, saya suka marah Ustaz. Karena kenapa saya pendam sendiri, saya itu dihina orang-orang, saya diam, saya nggak berani balas. Bunda, ada 3 hal yang ingin Ahilman sampaikan. Pertama, belum memiliki keturunan itu bukan aib. Hadirnya anak di rumah tangga itu adalah titipan dari Allah, pemberian dari Allah, amanah dan anugerah dari Allah. Tolong jawab, kita punya keinginan? Punya. Allah punya keinginan? Kira-kira keinginan siapa yang paling baik? Allah. Kita punya rencana? Punya. Allah punya rencana? Rencana siapa yang paling baik? Allah. Urusan anak di rumah tangga itu kemauan kita, tapi di atas itu ada kemauan Allah. Betul? Maka mohon maaf ya, jangan mudah menjudge kepada pasangan rumah tangga yang tidak punya anak dengan menyebutnya aib, dengan menyebutnya banyak dosa, dengan menyebutnya banyak kekurangan. Jangan. Siapa sih rumah tangga yang tidak ingin punya anak? Semua juga ingin. Tapi Allah Maha tahu kapan waktu yang terbaik, kapan waktu yang paling tepat. Dan ini catatan ya, kepada siapapun, jangan suka bertanya sesuatu yang hanya Allah paling tahu jawabannya. Kapan punya anak, kapan nikah. Kadang pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan yang menyakitkan bagi sebagian orang. Maka sikap ini namanya fudul. Dan Nabi menyebutkan haram orang yang punya sikap fudul. Apa sikap fudul itu? Sikap selalu ingin tahu urusan orang sampai bertanya kepada orang, bahkan pertanyaannya menyakitkan orang yang kamu tanyakan. Maka Mbak, lapangkan hati, belajar memaafkan semua orang yang pernah bertanya dan menyakitimu. Semoga apa yang pernah menyakitimu jadi jalan Allah untuk mengampuni dosa-dosamu. Semoga orang yang pernah menyakiti jadi jalan Allah mengangkat derajat dirimu. Jadi ingat, belum diberikan keturunan bukan aib. Karena semua orang berproses. Betul? Semua orang sedang berjuang dengan usahanya masing-masing. Dan catatan bagi Mbak Bunga dengan suami, terus berikhtiar, terus berdoa, terus berusaha. Nahnu bitakhir, wallahu bitakdir. Tugas kita hanya berusaha, biar nanti Allah yang menakdirkan. Betul? Doa itu milik kita, takdir itu milik Allah. Maka silakan berdoa setulus hati, berusaha sekuat jiwa, biarkan nanti takdirnya beriringan dengan doa-doa yang kita panjatkan selama ini. Yang kedua, ketika Mbak Bunga bertanya, apakah dosa kalau saya minta suami untuk menikah dengan yang lain?
mohon maaf ya. Kadang hati butuh dijaga. Dan kadang hati juga butuh dipelihara dengan husnuzon kepada Allah. Sebaiknya tidak keluar kalimat itu kepada suami. Biar yang keluar optimisme yang terus dihadirkan. Ayah, kita sama-sama berjuang lagi ya. Ayah, kita sama-sama berikhtiar lagi ya. Rasanya kalimat itu lebih tepat daripada kalimat ujung yang mengantarkan pesimisme di hati kita. Dan para suami, saat istrimu sedang diuji, yang paling berarti untuk hatinya adalah hadirnya dirimu di sampingnya untuk bisa menguatkan rasa sedih yang dia rasakan. Jadi ingat ya, bunda sayang, kalau bunda tanya sama AA, nikmat yang paling besar buat seorang istri apa? Punya suami yang soleh. Punya suami yang mendampingi dirimu saat kamu diuji luar biasa dalam hidupmu. Punya suami yang bertahan saat engkau ditinggalkan. Punya suami yang bertahan saat engkau diuji dengan kesulitan. Punya suami yang bertahan. Punya suami yang berjuang saat engkau bertemu titik terendah dalam hidupmu. Kalau punya suami yang seperti itu, jaga baik-baik. Muliakan dia. Sayangi dia. Itulah nikmat yang paling besar untukmu. Saat engkau sedang diuji, tapi di sampingmu masih ada suamimu yang senantiasa menguatkanmu. Mbak Bunga, salam buat suami yang soleh itu. Berhenti ya, jangan pernah bilang gitu lagi sama suami. Justru optimisme yang harus kamu keluarkan untuk bisa menguatkan suamimu. Dan yang ketiga, tentu pada akhirnya doalah jadi kekuatannya. Ad-doa'u silahul mu'min. Doa itu kekuatannya orang beriman. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Di antara doa yang Quran ajarkan agar kita mendapatkan keturunan adalah doanya Nabi Zakaria alaihi salam. Beliau berdoa kepada Allah agar punya keturunan. Dan ini boleh sama-sama kita bacakan. Semoga jadi penguat untuk Mbak Bunga dan untuk para pejuang garis 2 di luar sana, agar terus berdoa dan agar terus berusaha meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku dalam kesendirian. Hadirkanlah untukku keturunan, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Amin. Coba Mbak Bunga amalkan, bacakan, dan mudah-mudahan kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan keturunan. Dan kalaupun tidak, percayalah tidak ada yang sia-sia dengan doa. Betul? Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Atau mungkin doa yang sering juga kita baca, Rabbi habli minas solihin. Itulah di antara doa-doa agar kita mendapatkan keturunan dan insya Allah keturunannya soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Itu sangat bersalah sekali sih, setiap suami saya melihat teman-temannya atau orang-orang di sekitarnya itu membawa anaknya, itu aku tahu tatapan suami aku itu pasti pengen banget. Itu rasa bersalah sekali sih. Jadi aku sama suami itu sering nangis berdua setiap bulan, bahkan itu ada jadwalnya karena haid saya itu nggak pernah telat. Lebih lega sih Kak, selama ini kan aku nggak pernah mengungkapkan apa yang aku rasain selama ini. Aku milih diem, diomongin orang aku diem, pokoknya aku milih berdiam diri di kamar. Cuma dari kajian, dari nasihat Ustadz tadi aku jadi lebih terbuka. Ternyata emang pejuang garis 2 itu nggak seaib itu loh. Dan mungkin emang kita nggak bisa mengontrol orang lain untuk berbicara kayak gimana. Jadinya ya udah kita diam aja, sabar sambil nunggu waktunya kapan gitu aja. Lebih lega aja sih bisa cerita ke Ustadz.